Salam ibu-ibu, apa kabar? Saya percaya ibu-ibu semua dalam keadaan yang baik, sehat semua, dan tetap penuh dengan sukacita. Kiranya kasih karunia dan anugerah Bapa di surga dan Tuhan kita, Yesus Kristus, berlimpah dalam hidup ibu-ibu. Saya akan membacakan satu kisah dari Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 15. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Ketika Yesus ada di dekat gerbang kota Nain, Yesus melihat ada rombongan orang yang mengantar seorang ibu, seorang janda yang akan menguburkan anak laki-lakinya, anaknya satu-satunya yang meninggal dunia. Ibu ini adalah seorang janda, ia sudah ditinggalkan oleh suaminya yang tercinta. Hari itu, anak laki-laki satu-satunya juga meninggalkan dia selama-lamanya. Ibu ini ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat dikasihinya. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Umurnya mungkin sudah setengah baya, atau mungkin juga sudah lanjut. Tidak ada lagi tempat bagi dia untuk menggantungkan harapannya. Suaminya sudah meninggal, dan sekarang anak laki-laki, anak satu-satunya, anak tunggalnya juga meninggal. Bagi ibu ini, anaknya adalah tumpuan harapan satu-satunya bagi dia di masa tuanya. Tetapi harapan satu-satunya ini pergi meninggalkan dia selama-lamanya. Kehilangan satu-satunya buah hatinya, satu-satunya yang menjadi harapannya. Ibu ini pasti sangat-sangat sedih hatinya. Hari itu dia berjalan mengantar jenazah anak semata wayangnya ini, ditemani orang-orang, tetangga-tetangganya yang ikut bersimpati dengan kesedihan yang dirasakannya. Bisa dibayangkan bagaimana ibu ini berjalan dengan tertunduk dan dengan air mata yang tak henti-hentinya mengalir dari kedua pipinya. Dia berjalan dalam kekosongan dan kehampaan karena orang satu-satunya yang dimiliki dan disayanginya pergi meninggalkan dia selama-lamanya dan tak akan pernah lagi kembali kepadanya. Mungkin banyak orang yang dijumpainya di jalan memberikan ucapan simpati, ucapan ikut berduka kepada ibu ini, tetapi ibu ini sudah tidak memperhatikan semua itu karena hatinya yang dirundung dan dipenuhi dengan kesedihan yang sangat mendalam. Seolah-olah ibu ini berjalan di jalan yang gelap, penuh dengan awan yang kelabu menantikan di depan dia. Di sepanjang jalan hidup yang akan dilaluinya. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan ibu janda ini. Bagi dia, hilang sudah harapan dan masa depannya. Tanpa diketahui dan disadari, Yesus ada di dekat di situ. Yesus melihat rombongan itu. Yesus melihat ibu itu. Ibu itu tidak melihat Yesus, bahkan tidak mengenal Yesus. Dia tidak memperhatikan Yesus. Tetapi Yesus melihat ibu itu
dan tahu apa yang sedang dialami dan dirasakan oleh ibu itu. Yesus mengenal ibu itu bahkan jauh sampai kedalaman hatinya. Dikatakan ketika Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepada ibu itu, "Jangan menangis." Ibu ini tidak meminta pertolongan kepada Yesus karena dia tidak tahu dan dia tidak mengenal Yesus. Tetapi hati Yesus tergerak oleh belas kasihan dan ia menolong ibu itu luar biasa. Kasih Yesus sungguh sangat sempurna. Kasih yang tidak memandang bulu, kasih yang menerima kita apa adanya. Mazmur 68 ayat 6 berkata, "Dia adalah bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda." Dia adalah Allah, Bapa yang melindungi para janda, melindungi orang-orang yang terbuang dan tersisihkan. Mazmur 14 ayat 6, Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang-orang yang tertindas. Orang-orang yang mengalami kesedihan adalah orang-orang yang tertindas. Bagi orang-orang yang mengalami kesedihan, tertindas, Yesus adalah tempat perlindungan. Yesus adalah tempat perteduhan bagi orang-orang yang mengalami penderitaan dan kesedihan, tertindas oleh berbagai-bagai beban hidup. Sekalipun ibu janda itu tidak meminta pertolongan Tuhan karena dia tidak mengenal Yesus, tetapi Yesus mengetahui kesedihan yang dialami ibu janda ini, dan Yesus tergerak oleh hatinya yang penuh dengan belas kasihan. Yesus membangkitkan anak ibu janda itu. Yesus sanggup menghidupkan apa yang telah mati. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Apa yang sedang ibu-ibu alami saat ini? Mungkin ada ibu-ibu yang sedang mengalami kesedihan yang dalam. Mungkin ada ibu-ibu yang saat ini merasa sendiri, tidak punya siapa-siapa. Mungkin ada ibu-ibu yang merasa sudah putus harapan, tidak punya masa depan lagi. Masa depan rasanya suram. Yesus memberikan pengharapan yang baru bagi janda itu. Yesus memberikan masa depan yang baru melalui kebangkitan kembali anak tunggalnya. Seperti ibu janda itu. Mungkin kita tidak menyadari ada Yesus yang sedang melihat, sedang memperhatikan kita. Dia selalu tergerak hatinya oleh belas kasihannya. Saat ini dia berkata kepada kita, "Jangan menangis, jangan menangis. Yesus ada di dekat kita. Bahkan dia ada di dalam hati kita. Dia adalah perlindungan bagi kita. Dia sanggup menghidupkan kembali apa yang sudah mati. Dia sanggup menghidupkan kembali harapan kita yang sudah sirna, harapan kita yang sudah mati. Dia memberikan masa depan yang baru, yang penuh harapan kepada kita." Mazmur 46 ayat 2, firman Tuhan berkata, "Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti." Ia adalah penolong yang sudah sangat terbukti. Ibu janda ini sudah mengalami pertolongannya. Ketika ia mengalami kesedihan yang sangat dalam karena anak tunggalnya meninggalkan dia. Ketika ibu janda ini kehilangan harapan, Yesus ada di dekatnya. Apapun yang sedang ibu-ibu alami, Yesus ada dekat ibu-ibu. Dia memperhatikan dan memperdulikan apa yang ibu-ibu sedang alami. Yesus adalah penolong yang sudah terbukti bagi ibu-ibu. Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Dia, Yesus, selalu tergerak oleh belas kasihan kepada kita. Dia merasakan kesedihan dan kepedihan hati kita. Apapun yang kita alami dan rasakan saat ini, Dia tahu, Dia peduli, dan Dia pasti menolong kita. Dia akan menghidupkan kembali keadaan kita. Dia menghidupkan kembali hubungan dalam keluarga kita. Dia menghidupkan kembali kesehatan kita. Dia menghidupkan kembali keadaan ekonomi kita.
hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Ia berkata kepada ibu itu, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkan kepada ibunya, apapun yang sedang kita alami, Yesus sanggup menolong kita. Dia adalah penolong yang sudah sangat terbukti. Dia sanggup menghidupkan kembali anak ibu janda yang sudah mati. Dia sanggup membangkitkan dan memulihkan keadaan kita. Jangan bersedih lagi, jangan menangis. Amin. Mari kita berdoa, ibu-ibu. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Engkau adalah Allah yang selalu peduli, selalu memperhatikan keadaan kami. Engkau adalah penolong kami satu-satunya, penolong yang sudah sangat terbukti. Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup memulihkan dan membangkitkan keadaan kami. Hati-Mu selalu tergerak oleh belas kasihan. Kami percaya Engkau pasti menolong kami. Kami tidak akan menangis lagi. Di dalam Engkau selalu ada harapan. Engkau pengharapan yang tidak mengecewakan kami. Tuhan Yesus, jamah ibu-ibu saat ini. Berkati ibu-ibu dengan kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah. Berkati keluarga, usaha, pekerjaan, kesehatan ibu-ibu. Kemanapun ibu-ibu pergi, Tuhan Engkau yang menjadi perlindungan bagi ibu-ibu dari wabah virus corona yang menyebar. Engkau juga memberkati dan melindungi pemimpin-pemimpin kami. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati kota kami, kesejahteraan, keamanan bagi Indonesia, bagi kota Bandung. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.